Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih contoh tentang jadwal harian yang saya punya, yaitu yang saya dapatkan ya dari berbagai macam ilmu lah, dari baca buku, dari percobaan, ya intinya best practice-nya saya seperti apa, nanti akan saya kasih lihat jadwal harian saya contohnya. Jadi judulnya adalah contoh jadwal harian pebisnis, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipraktikkan buat teman-teman biar hidup teman-teman lebih produktif, bisnis teman-teman lebih produktif. Oke, kita langsung mulai. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton nggak punya jadwal harian, itu Anda bukan pebisnis. Karena cek deh, hampir semua pebisnis yang sukses itu punya jadwal harian. Jadi kalau Anda nggak punya jadwal harian, masih di otak aja, nggak dicatat dimanapun, cuma ikut air aja seperti air mengalir, saya pastikan Anda bisnisnya nggak akan jauh kemana, nggak akan bisa panjang. Karena memang faktanya pebisnis itu yang sukses itu punya jadwal harian, bahkan ada yang sampai punya PA, personal assistant, yaitu untuk bikin jadwal hariannya. Sekarang Anda memanage diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana memanage perusahaan? Makanya wajib punya jadwal. Jadi sesederhana kaidahnya itu plan your work and work your plan. Nah, ini saya dapat dari buku apa ya, saya nggak ingat. Yang jelas jadwal itu kan planning ya. Bagaimana mungkin Anda mau bikin bisnis tapi nggak planning? Karena planning itu penting. Ya, bikin rumah nggak ada plan, ya, hancur kacau balau. Mau jualan di Shopee tanpa plan, ya hancur kacau balau. Walaupun ya kita tetap kehancuran itu memang beda-beda ya levelnya. Ada yang pertama, yang penting hajar dulu. Nanti ada plannya diperbarui dan seterusnya. Intinya jangan sampai Anda nggak punya plan, tapi jangan sampai juga kepusingan mikirin plan sampai nggak maju-maju. Nah, intinya makanya di sini konteksnya adalah jadwal harian. Jadi kalau harian itu memang wajib sih harus punya plan hariannya. Oke, kita mulai. Jadi ini kalau saya berusaha sebenarnya pengen digital ya, karena biar dibukanya enak. Saya bisa buka di PC, buka di HP, buka di laptop dan seterusnya, seamless. Tapi ternyata yang sejauh ini saya pernah nyobain pakai Google Calendar, masih belum oke. Google Calendar tuh kenapa? Karena masih terlalu linear. Artinya saya tuh membagi diri saya ke beberapa segmen. Saya sebagai ayah, saya sebagai diri pribadi, saya sebagai A, saya sebagai C, itu dibagi per grid. Nanti saya kasih lihat contohnya. Jadinya saya masih suka pakai print out dengan dibagi grid tadi. Oke? Jadi digital saya masih belum oke. Teman-teman di sini kalau yang udah nyaman pakai Google Calendar dalam bikin jadwal atau ada software lain, tolong share dong. Siapa tahu saya bisa nyobain pakai software tersebut. Oke, ini contohnya, ini contoh jadwal harian saya. Nah, saya pakai pad gini. Ini saya print tabelnya tuh 2 minggu sekali ya, tergantung habisnya kertas. Jadi ini ada tanggal ini, tanggal besok. Ini sudah ada print-printnya, sudah ada grid-gridnya. Saya sebagai apa. Nanti yang jelasnya saya kasih lihat soft filenya. Dan juga saya bikin kalender kayak gini. Ini kalender tanggal dari Ahad sampai Sabtu. Ada tanggalnya, harinya, dan seterusnya. Ini saya print sendiri. Saya bikin kotak-kotaknya untuk ngasih bikin jadwal yang agak panjang. Tapi kalau yang detail, yang harian, itu di sini. Jadi saya print kurang lebih setiap sekali print itu kurang lebih 2 minggu. Jadi 14 lembar. Saya taruh di pad ukuran A5 ini. Nanti saya isi-isi ini. Nah, saya isi seperti ini, nanti yang udah tinggal coret dan seterusnya. Dan mencoret jadwal itu nikmatnya bukan main. Mencoret sesuatu task yang sudah kita selesaikan itu seru aja, saya suka banget. Oke, nah ini soft filenya, ini saya kasih lihat. Ini saya juga nggak tahu kayaknya. Ini soft filenya. Nah, ini soft filenya. Jadi saya ada tanggalnya, lalu saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 grid lah. Ya 5 tabel seperti ini. Ada saya sebagai diri pribadi, saya sebagai bos di perusahaan saya yang satu, bos di perusahaan saya yang satu lagi. PTGR ini adalah perusahaan saya yang di Baju Yuli, Muslimor, Deep Hood, lalu Gradia ini channel YouTube ini, lalu saya punya beberapa website. Ini saya bagi diri saya terhadap itu. Nah, ini yang kosong-kosong ini ya yang akan ditulis setiap harinya. Yang udah dikutik ini adalah yang fix. Yang fix harus dikerjakan setiap hari. Lalu sebagai pribadi ada jadwal mingguan, mengunjungi orang tua, mentoring. Lalu ada projects juga. Ini untuk projects yang di luar 2 perusahaan tadi.
yang dikerjakan. Lalu di kanan ini ada pengeluaran saya. Pengeluaran kalau makan pagi berapa, makan siang berapa, makan malam berapa. Saya catat di sini, nanti saya input ke Google Sheet. Nah, intinya gridnya bebas aja teman-teman, terserah mau gridnya seperti apa. Saya lebih nyaman pakai grid seperti itu ya, karena jadi saya tahu saya sebagai siapa harus mengerjakan apa, daripada kalau Google Calendar itu kan dia bentuknya cuma jam aja ya, cuma jam gini-gini aja. Sebenarnya bisa sih di coloring, cuman saya kurang nyaman aja melihatnya. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman jadi terinspirasi untuk kita berkembang bersama untuk lebih produktif lagi dalam bisnis. Karena saya pernah bilang kalau kita ini pebisnis ini fardu kifayah untuk belajar terus supaya dapat banyak karyawan, dapat social impact, dapat memajukan bangsa, memajukan agama dan seterusnya. Sekian, jangan lupa subscribe. Pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.